Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Makassar. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama kami pada pagi hari ini. Terekam kamera CCTV saat kawanan begal merampas ponsel milik pelajar di Kota Makassar. Minyak goreng kemasan diduga ditimbun dalam gudang minimarket di Kabupaten Goa. Merajuk hingga ketakutan mewarnai vaksinasi COVID-19 bagi anak-anak di Kabupaten Pindrang. Tenaga medis bersama orang tua siswa tidak henti-hentinya membujuk rayu peserta vaksinasi anak-anak agar mau disuntik vaksin COVID-19. Pasalnya, tidak sedikit peserta vaksin anak ketakutan saat hendak disuntik. Beginilah bujuk rayu tenaga medis dan orang tua peserta vaksin agar anak-anak mereka mau disuntik saat vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di SD Negeri 8 Pindrang. Sebab tidak sedikit siswa yang takut jarum suntik. Namun dengan kelihayan tenaga medis dan orang tua, akhirnya anak-anak mereka nurut untuk divaksin. Orang tua siswa menilai vaksinasi bagi anak sangat penting untuk mencegah penularan COVID-19. Apalagi pembelajaran tatap muka telah dimulai. Ya mungkin itulah pentingnya sosialisasi ya. Supaya hoax itu bisa ada pembanding juga supaya orang mengerti kan. Yang biasanya menentang itu yang tidak paham lah. Ya, jadi perlu sosialisasi. Jadi sebagai orang tua ini setuju divaksin anaknya, Pak? Iya, apalagi yang kayak saya punya anak itu kan mau keluar daerah. Ya mungkin kalau terisolasi ya bisa saja tidak ya. Karena tidak terhubung dengan dunia luar. Tapi kalau yang perjalanan itu kan ya butuh saya pikir penting. Dari ratusan siswa di unit pelaksanaan teknis UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Pindrang, 70% diantaranya telah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kepala UPT SD Negeri 8 Pindrang mengatakan awalnya banyak orang tua yang enggan anaknya divaksin COVID-19 dengan berbagai alasan. Namun berkat edukasi dari tenaga medis dan guru kepada orang tua siswa, akhirnya menggugah kesadaran orang tua sehingga mau anak-anaknya divaksin COVID-19. Membangun komunikasi mulai dari guru-guru akan memberikan edukasi untuk bagaimana manfaat dari vaksin, kemudian melalui dua di kelas dia yang meneruskan ke orang tua siswa melalui guru-guru WA ataupun ada semacam pertanyaan-pertanyaan dari orang tua siswa tentang bagaimana manfaat dan kegunaan vaksin. Jadi alhamdulillah melalui komunikasi efektif, motivasi, alhamdulillah vaksin di sekolah kami jalan dengan lancar. Meski demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pindrang tetap memperbolehkan siswa sekolah dasar mengikuti pembelajaran tatap muka di kelas walaupun belum divaksin. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Watang Sawito mengatakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pindrang tidak pernah mengeluarkan aturan melarang siswa untuk mengikuti PTM jika belum divaksin. Namun selama PTM dilakukan, wajib mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Ya, tidak ada yang mengatakan bahwa tidak boleh PTM, tidak. Pemerintah daerah juga belum pernah menyampaikan seperti itu. Jadi yang kami lakukan itu adalah standar prokes yang memang harus di sekolah-sekolah itu dilaksanakan dengan ketat, dengan berbagai persyaratan yang ada. Ya, itu yang memang harus dilakukan oleh apalagi namanya ini sekolah masing-masing. Nah itu yang harus kami selalu komunikasikan ke sekolah-sekolah. Termasuk pelaksanaan vaksin ini 6-11 tahun, alhamdulillah untuk di Kabupaten Pindrang, khusus untuk Watang Sawito berjalan dengan lancar. Hampir tidak ada penolakan dengan orang tua yang... Hingga memasuki hari ke-6 pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum ada aduan terkait efek vaksin bagi anak. Vaksinasi COVID-19 bagi usia 6 hingga 11 tahun di Kabupaten Pindrang menyasar sekitar 40.702 siswa yang tersebar di 12 kecamatan. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Wihara Girinaga Makassar membagikan sembako kepada 500 warga kurang mampu. Selain memberikan bantuan, petugas wihara juga membersihkan patung-patung dewa jelang sepekan perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek.
Jelang perayaan Imlek, pengurus Wihara Girinaga Makassar mulai sibuk membersihkan patung para dewa dari lantai 1 hingga lantai 9. Selain itu, pengurus wihara bersama Walubi Sulsel juga mengundang para orang tidak mampu untuk memberikan bantuan sembako. Paket sembako berupa pakaian dan sayuran diberikan kepada 500 warga tidak mampu dari lintas agama. Menyambut tahun baru Imlek, kita membagi kebahagiaan yaitu dalam memberikan bingkisan kasih kepada keluarga prasejahtera kerjasama dengan DPD Walubi Sulawesi Selatan. Di sini hadir Pak Henry Sumitomo untuk membagikan paket-paket sembako kepada keluarga Tionghoa kurang mampu atau prasejahtera, dan ini adalah lintas agama, suku dan golongan yang kita lakukan sudah dalam 1 minggu. Selain memupuk kebersamaan dan rasa cinta kasih sesama manusia, pengurus Wihara Girinaga Makassar berharap pada perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina 2022 yang jatuh pada 1 Februari mendatang bisa membawa berkah, rezeki, dan kedamaian serta pandemi COVID-19 di negeri ini segera berakhir. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Ikut memakmurkan masjid, sejumlah warga beramai-ramai membersihkan masjid tertua di Kabupaten Goa yang sudah menjadi cagar budaya. Selain membersihkan tempat ibadah, warga juga turut bersedekah dengan memberikan sembako. Berbagai cara dapat dilakukan untuk memakmurkan masjid, salah satunya dengan membersihkan masjid seperti yang dilakukan komunitas asal Kabupaten Goa. Beramai-ramai mereka membersihkan masjid tertua di Kabupaten Goa. Masjid Katangka ini bahkan sudah masuk dalam cagar budaya. Setiap bagian masjid dibersihkan mulai dari dalam masjid, tempat mengambil air wudhu, hingga bagian terluar masjid. Salah satu anggota komunitas ini mengatakan selain untuk menjaga kelestarian masjid, pemilihan rumah ibadah ini karena menjadi titik awal pencerahan agama Islam. Apalagi masjid ini dibangun sekitar 3 abad yang lalu. Kami mengambil lokasi di sini di Masjid Katangka, sebagaimana kita ketahui bersama ini adalah masjid tertua sebagai cagar budaya yang memang seharusnya kita lestarikan. Ya, Katangka ini sebenarnya kita lihat sebagai awal ya, sebagai titik pencerahan di mana agama Islam tentunya sebagai pembawa rahmat itu turun ya. Jadi ini sebagai titik awal kita mendapatkan cahaya Islam. Maka itu perlu dijaga ya. Lestarikan dan perlu kita jaga. Selain membersihkan masjid, komunitas semut ini juga memberikan sedekah berupa sembako, mulai dari beras, telur, minyak goreng, dan mie instan. Mereka berharap pemberian ini bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang yang membutuhkan. Pengurus Masjid Katangka Goa sangat mengapresiasi kegiatan ini. Dia berharap memakmurkan masjid seperti ini bisa dilakukan secara rutin sehingga menjadi contoh tidak hanya untuk komunitas lain, tetapi masyarakat di sekitar masjid. Jadi saya selaku pengurus Masjid Tua Katangka ini merasa sangat bersyukur. Dan dengan adanya komunitas semut ini sangat membantu mengatasi masalah kebersihan di Masjid Tua Katangka ini. Jadi sangat-sangat mengapresiasi dengan adanya komunitas semut di Masjid Tua Katangka ini. Masjid Katangka atau lengkapnya Masjid Al-Hilal Katangka dibangun pada abad ke-17 di masa pemerintahan Raja Goa ke-14 Sultan Alauddin atau I Manggarangi Daeng Manrabia. Saat itu kerajaan Goa kedatangan rombongan ulama dari zaman yang bermaksud mengajak Raja Goa untuk memeluk agama Islam. Bahkan Masjid Katangka juga sempat menjadi benteng pertahanan terakhir, makanya dinding masjid tebal hingga nyaris 1 meter. Kini masjid yang terletak di Jalan Syekh Yusuf, Kecamatan Somba Opu ini menjadi rumah ibadah dan saksi sejarah. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Goa. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Makassar hari ini. Atas nama rekan kerja bertugas, saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum usai. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.